Oke, baik. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Nah, jadi pertama-tama itu perkenalkan ya, nama saya Tobing, NIM 2110417317 ya, kelas M1, jurusan manajemen. Untuk mata kuliahnya itu perilaku konsumen dan dosennya itu Bapak Adi Mursalin SEMM, yang dimana pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan ya hasil ringkasan saya mengenai teori perilaku konsumen ya. Oke, baik. Jadi nanti kita akan membahas yang pertama itu apa itu perilaku konsumen, yang kedua itu pentingnya perilaku konsumen. Baik. Jadi perilaku konsumen ini adalah tindakan dan proses keputusan ya orang yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Ini menurut Angel, Blackwell, dan Manshardt. Nah, jadi untuk perilaku pembelian konsumen ini mengacu pada studi ya tentang pelanggan dan bagaimana mereka berperilaku saat memutuskan untuk membeli produk yang memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi ini adalah studi tentang tindakan konsumen yang mendorong mereka untuk membeli dan menggunakan produk tertentu. Nah, studi tentang perilaku pembelian konsumen ini sangat penting ya bagi pemasaran karena mereka dapat memahami harapan konsumen ya. Ini membantu untuk memahami apa yang membuat konsumen membeli suatu produk tersebut ya. Jadi pentingnya untuk menilai jenis produk yang disukai konsumen agar bisa dilepas ke pasar. Pemasar dapat memahami ya, suka dan tidak sukanya dari konsumen dan merancang dasar upaya pemasaran mereka berdasarkan temuan. Nah, kemudian perilaku pembelian konsumen ini mempelajari bagaimana situasi seperti apa yang konsumen beli, mengapa mereka membeli, kapan mereka membeli, seberapa sering konsumen membeli, untuk alasan apa mereka membeli, dan masih banyak lagi. Nah, misalnya, perilaku pembelian konsumen ini dipelajari oleh peneliti konsumen dan tujuannya adalah untuk mengetahui mengapa wanita membeli pelembab atau mengurangi masalah kulit. Merek yang paling disukai adalah oleh L'Oreal, ya, seberapa sering mereka menggunakannya, atau 2 kali sehari misalkan, 3 kali sehari, atau di mana wanita lebih suka membelinya. Nah, misalnya di supermarket atau di online. Nah, dan berapa kali ya mereka membelinya, mingguan kah, bulanan kah, kan? Jadi sangat bermanfaat ya untuk mendengarkan beberapa pendapat ya, pertama ya tentang Paul Kelly dan dari ya konsumen tentang bagaimana mereka berpikir tentang berbagai merek dan harapan mereka ketika datang ke produk elektronik dan gadget, nah, kan? Nah, jadi kita masuk ke pokok pembahasannya, itu pentingnya perilaku konsumennya. Jadi memahami ya perilaku konsumen itu sangat penting ya bagi perusahaan untuk menemukan kesuksesan untuk produk saat ini serta peluncuran produk baru. Jadi untuk setiap konsumen itu memiliki proses berpikir ya dan sikap yang berbeda terhadap pembelian satu produk tertentu. Jika sebuah perusahaan gagal dalam memahami reaksi konsumen terhadap satu produk, ada kemungkinan besar kegagalan dalam pemasaran produk. Nah, karena perusahaan perubahan mode ya, teknologi, tren, dan gaya hidup, ini pendapatan yang dapat dibelanjakan dan faktor serupa lainnya, perilaku konsumen juga berubah ya. Seorang pemasar harus memahami faktor-faktor yang berubah sehingga upaya pemasaran dapat disertakan dengan tepat. Nah, kita masuk yang pertama itu diferensiasi konsumen. Dalam pemasaran ya, diferensiasi konsumen ini merupakan cara untuk membedakan ya seorang konsumen dari beberapa konsumen lainnya. Ini membantu untuk membuat kelompok sasaran ya konsumen dengan perilaku yang sama ataupun serupa. Nah, meskipun Anda memiliki demografi ya pelanggan yang ditargetkan dalam bisnis Anda ya, Anda masih dapat memiliki variasi ya di antara pelanggan individu. Jadi setiap kelompok konsumen yang berbeda dan kebutuhan serta keinginan mereka itu berbeda ya dari kelompok lain. Ketika seseorang pemasar ini memiliki pengetahuan ya tentang diferensiasi ya setiap kelompok konsumen, ia dapat merancang program pemasaran yang terpisah. Nah, diferensiasi konsumen akan membantu ya menyesuaikan strategi Anda ya dengan kebutuhan berbagai kelompok pelanggan. Ketika diferensiasi konsumen ini selesai, kita juga bisa memperluas lebar dan luas layanan kita. Jadi kita akan dapat ya secara efektif melayani kelompok orang yang lebih luas. Nah, kemudian kita masuk kedua, retensi konsumen. Yang dimana ya, pada perilaku konsumennya paling penting bagi pemasar dalam studi bisnis
karena tujuan utama adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan, ya, kata Profesor Theodore Levitt atau Kumar pada tahun 2004 nih, perilaku konsumen itu tidak hanya penting ya untuk menarik pelanggan baru, tetapi juga sangat penting untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Ketika pelanggan yang senang ya dengan produk tertentu, dia akan mengulangi pembelian, ya. Oleh karena itu, pemasaran produk harus dilakukan sedemikian rupa. Jadi sehingga akan meyakinkan pelanggan untuk membeli produk tersebut berulang kali. Nah, jadi dengan demikian sangat jelas ya bahwa menciptakan pelanggan dan mempertahankan mereka itu sangat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami dan memperhatikan perilaku pembelian konsumen. Nah, kemudian kita masuk ketiga, itu merancang program pemasaran yang relevan. Ya, jadi untuk memahami perilaku konsumen, kemungkinan kita juga bisa membuat kampanye pemasaran yang efektif. Setiap kampanye dapat dibicarakan secara khusus kepada kelompok konsumen yang terpisah berdasarkan perilaku mereka. Nah, misalnya ya, saat menargetkan pasar anak ya, Anda mungkin itu harus mencari tempat seperti iklan ya, TV, program sekolah, dan blog yang menargetkan ibu muda misalnya. Anda juga perlu mengambil pendekatan pesanan yang berbeda untuk kelompok konsumen yang berbeda. Nah, sebuah studi tentang perilaku konsumen ini memungkinkan pemasar ya untuk memahami apa yang memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian. Selanjutnya, motif yang sama dapat dimanfaatkan dalam media periklanan ya, untuk membangkitkan keinginan untuk melakukan pembelian. Nah, selain itu pemasar harus mengambil keputusan mengenai logo merek ya, kupon pemasaran, dan hadiah yang berdasarkan perilaku konsumen. Nah, kemudian kita masuk ke keempat, itu memprediksi tren pasar. Analisis perilaku konsumen ini akan menjadi yang pertama untuk menunjukkan pergeseran tren pasar. Misalnya, tren konsumen akhir-akhir ini adalah arah makanan yang ramah lingkungan dan sehat. Tren pasar yang berubah ini diamati ya oleh banyak merek termasuk McDonald's, dan ya, berdasarkan perilaku konsumen ya, McDonald's ini menghadirkan pilihan makanan yang sehat. Ya, dengan melakukan studi perilaku konsumen ya, perusahaan itu menghemat banyak sumber daya yang mungkin ya dialokasikan untuk menghasilkan produk yang tidak akan dijual di pasar. Misalnya ya, di musim panas sebuah merek tidak akan menyia-nyiakan sumber dayanya untuk menghasilkan produk yang tidak akan laku di musim panas. Berdasarkan perilaku konsumen ya, perusahaan memutuskan strategi produksi yang akan menghemat biaya gudang dan biaya pemasaran. Nah, kemudian kita masuk yang kelima, yaitu kompetisi. Salah satu alasan terpenting untuk mempelajari perilaku konsumen adalah untuk menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan. Yang pertama misalnya kan, apakah pelanggan itu membeli dari pesaing Anda, itu mengapa ya? Dan kedua, mengapa ya konsumen itu membeli dari pesaing Anda? Ketiga, fitur apa yang menarik konsumen ke produk pesaing Anda? Keempat, kesenjangan apa sih yang diidentifikasi konsumen Anda dalam produk Anda jika dibandingkan dengan pesaing Anda? Kemudian yang kelima itu mempelajari perilaku konsumennya, memudahkan pemahaman dan menghadapi persaingannya. Berdasarkan ya harapan konsumen, merek Anda dapat menawarkan ya keunggulan yang kompetitif. Kemudian yang keenam yaitu inovasi produk baru. Nah, kita semua tahu ya beberapa nama seperti New Coke ya, Crystal Pepsi, Colgate Kitchen, and Trace Earring Magic Candle, and Wheaties Duck and Balls cereal ya. Bisakah Anda melihat ya kesamaan dalam produk ini ya? Mereka semua ini gagal. Nah, kebenaran yang menyedihkan ya adalah bahwa sebagian besar produk baru dan ide-ide baru ini berakhir dengan kegagalan. Ada pikirannya kegagalan produk baru berkisar antara 33% hingga 90% berdasarkan jenis industrinya. Nah, perusahaan secara konsisten itu berusaha keras ya untuk meningkatkan ya tingkat keberhasilan produk baru atau ide baru mereka. Salah satu yang paling penting itu adalah melakukan studi perilaku konsumen yang baik dan bijaksana. Nah, dengan bantuan analisis perilaku konsumen ya, jadi Nike menyadari ya bahwa sebagian besar audiens ya targetnya itu bukanlah atlet profesional, tetapi banyak dari mereka yang berusaha untuk menjadi lebih seperti mereka. Jadi pada Olimpiade 2012 di London ya, Nike memperkenalkan kampanye ya untuk mendorong atletik yang disebut temukan kehebatan Anda. Ini bertujuan untuk mempromosikan aspirasi menjadi seorang atlet ya, tidak hanya dengan atlet berprestasi, tapi ingin mencakup semua orang yang terlepas dari kemampuan fisik mereka. Kampanye tersebut itu direncanakan dengan baik dan berdasarkan data. Tentu saja ya dianalisis dengan cermat ya sebelum mengambil tindakan apapun ya. Pesan ini ya menginspirasi banyak konsumen dan memiliki daya tarik yang sangat besar bagi konsumen dan sasarannya.
Kemudian 7 ya, tetap relevan di pasar. Ketika dunia berubah ya secepat yang terjadi saat ini, tantangan terbesar yang kita temui semua hadapi itu adalah tetap relevan dengan target pasar kita. Dan tahukah Anda apa alasan yang utama ya di balik perubahan yang secepat ini? Ini adalah perilaku pelanggan yang selalu berubah ya. Nah, konsumen saat ini itu memiliki pilihan yang peluang yang lebih besar, yang berarti itu mereka ya dengan mudah beralih ke perusahaan yang menawarkan produk dan layanan yang lebih baik. Nah, kehilangan relevansi ini hanya akan merugikan ya pangsa pasar perusahaan. Pernahkah kita itu melihat Sony Wacom ya gagal ya untuk tetap relevan di era musik digital, dan industri traksi malapetaka ini tanpa kesiapan untuk melawan kebangkitan Uber. Nah, kemudian kita masuk ke 8 ya, tingkatkan layanan pelanggan. Nah, konsumen ini memerlukan tingkat layanan pelanggan yang berbeda dan memahami perbedaan dalam basis pelanggan Anda. Kita akan membantu Anda untuk memberikan layanan yang paling tepat ya untuk membutuhkan kebutuhan individu. Misalnya jika kita itu memiliki toko elektronik, siswa sekolah itu menengah atau mahasiswa yang membeli laptop baru cenderung lebih memahami fitur yang mereka cari daripada orang yang membeli komputer pertamanya. Dengan demografi pertama ya, tujuan layanan Anda ini adalah memberikan informasi ya tentang tren terbaru dalam teknologi. Sedangkan dengan demografi kedua, Anda harus meluangkan lebih banyak waktu yang untuk mendidik pelanggan mencari tahu apa kebutuhan spesifiknya, dan bahkan ini mengajarinya secara menggunakan fitur perangkat elektronik barunya. Nah, jadi dari pembahasan ini kita tarik kesimpulan ya bahwa perusahaan terkemuka seperti The Coca-Cola Company dan Barclays terus meningkatkan produk yang ada dan terfokus pada pengembangan produk baru. The Coca-Cola Company ini menyelaraskan strategi perusahaannya ya untuk menyegarkan semua orang yang tersentuh oleh bisnis ini dengan melakukan riset pasar yang mengidentifikasi perilaku konsumennya. Demikian pula ya Barclays ini melakukan studi ya perilaku konsumen untuk lebih memahami kebutuhan pasar sasaran ini. Nah, jadi analisis untuk perilaku konsumen ini telah muncul ya sebagai alat penting untuk memahami pelanggan kita. Dengan melihat ke dalam psikologi konsumen dan kekuatan di balik perilaku pembelian pelanggan, ya perusahaan ini dapat membuat produk baru, kampanye pemasaran, meningkatkan profitabilitas, dan kemudian perusahaannya baru berbicara dengan konsumen, waspada terhadap frustasi, dan saling pentingnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan mereka. Oke, baik, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.